Politik 2024 semakin panas mengingat masa kampanye sudah tiba dan masing-masing capres sudah mulai menggait hati publik dengan terjun langsung ke lapangan. Pemuda sebenarnya menanti bukan gimmick. Mungkin gimmick bisalah kita membuka pintu ya, dan semua pasangan capres-cawapres punya gimmicknya masing-masing. Tapi yang lebih penting adalah substansi, gagasan, dan rekam jejak apa yang dibawa untuk bisa mewujudkan masa depan yang menjamin keberlangsungan untuk pemuda ini. Sudah banyak pengacara yang bergabung untuk mendukung Mas Aiman Wicaksono. Di hari pertama kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye pertamanya di Tanah Merah, Jakarta Utara, Gor Ciracas, dan Gor Laga, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Ratusan warga menyambut kedatangan Anies Baswedan dengan menggunakan spanduk dan bendera bertuliskan paslon Anies Imin atau Amin. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bermain sepak bola dengan sejumlah warga dan mantan pemain Persebaya di Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Muhaimin janjikan asuransi bagi atlet sepak bola. Calon presiden nomor urut 3 memulai kampanyenya dari titik paling timur Indonesia, yaitu Kota Merauke, Papua Selatan. Kedatangan Ganjar Pranowo di Bandar Udara Mopah disambut warga dengan tarian Tibe, khas suku Asmat. Selama di Merauke, Ganjar mengunjungi beberapa desa, di antaranya Desa Waningap, Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya, Ganjar menyoroti utang pemerintah pada rakyat untuk menyelesaikan akses jalan di Papua. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 dari Sabang, Aceh. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Berbeda dengan dua paslon lainnya, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memilih bekerja di hari pertama kampanye. Tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran mengaku masih ingin fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Gibran juga mengaku belum mengajukan cuti kampanye. Sementara itu Gibran enggan membeberkan jadwal dan lokasi kampanye pertamanya. Sebelum kampanye Pilpres 2024 dimulai, kabar dugaan perangkat desa mendukung salah satu capres ramai menjadi sorotan belakangan ini. Semua itu bermula saat acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran yang akhirnya berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 19 November yang lalu. Karena di tanda pengenal peserta bertuliskan Desa Bersatu Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran. Tak berselang lama, beredar surat pemanggilan kepada 176 kepala desa di 3 wilayah, yakni Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten oleh Polda Jawa Tengah. Pemanggilan tersebut seharusnya dilakukan pada tanggal 27 hingga 29 November 2023, namun ditunda. Usai viral di media sosial, polisi menyebut pemanggilan ini tidak bermuatan politis, namun tetap saja meninggalkan sejumlah tanda tanya. Pemanggilan para kepala desa dan 13 orang dari pihak swasta dan instansi di Polda Jawa Tengah dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus di Rerkrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio. Menurutnya, pemanggilan ini untuk melakukan klarifikasi ke tim penyidik dan bertujuan untuk menggali lebih jauh mengenai motif dugaan laporan pemotongan dana desa yang tiap desa menerima bantuan antara 100 hingga 200 juta rupiah yang tidak sesuai spesifikasi. Apa tanggapan Romo Beni mengenai rencana pemeriksaan kepala desa yang dikaitkan ini dengan kepentingan politik 2024? Ya, kalau kita melihat kan kenapa baru sekarang ya? Kok nggak dulu-dulu gitu loh. Jadi ada
publik melihat ada kecurigaan bahwa jangan sampai pemeriksaan ini ada agenda tersembunyi. Dan itu yang oleh publik dicium. Sehingga apa yang dikatakan Mas Sugeng itu sangat tepat. Lebih baik ditunda dulu sampai selesai pemilu supaya tidak ada konflik kepentingan dan interest. Oke, Anda menduga ada agenda tersembunyi juga? Ya kalau kita melihatnya kan mengapa harus sekarang? Ini kan secara rasional ya, apalagi kita melihat Jawa Tengah itu kandang salah satu partai yang cukup kuat kan, yaitu PDIP kan. Lah di situ jangan sampai kesan publik itu melihat seolah-olah ada politik penundukan. Politik penundukan itu adalah politik di mana para kepala desa itu merasa dia takut. Lah ini kan nggak sehat gitu loh. Padahal kita berharap pemilu ini penuh kegembiraan, pemilu ini penuh transparan, pemilu ini penuh kejujuran, sehingga menurut saya jangan sampai proses-proses itu dicederai. Bukankah kemudian halnya penegakan hukum itu tidak pandang waktu? Bahwa yang kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan jabatan, apalagi keuangan negara, ini kaitannya dengan pertanggungjawaban dana desa, ini seharusnya bisa diperiksa kapan saja. Lah ya, pertanyaannya kenapa dulu kok tidak ada pemeriksaan? Kan logika akal sehatnya begitu kan. Lah kok tiba-tiba barangkali temuannya baru dirasa sekarang? Lah kalau toh temuannya itu ada, itu kan ada asas praduga tak bersalah kan. Harus ada pembuktian, harus ada semacam apakah ada investigasinya. Jadi kan harus dilihat dulu konteksnya lebih luas gitu. Nah, tapi kita melihat jangan sampai ini aroma politik itu cukup kuat. Jangan sampai. Lah itu publik kan berharap bahwa kejadian-kejadian ini bukan bagian dari agenda tersembunyi. Dan kalau itu dirasakan kesan oleh publik sangat kuat, maka kan publik menjadi kehilangan trust. Jadi penegakan hukum oke. Tapi penegakan hukum itu jangan memandang bulu, jangan diskriminatif. Apa yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian untuk memastikan sesungguhnya apa yang dilakukan ini betul-betul penegakan hukum, independen dan lain sebagainya? Karena kan kalau disebutkan oleh Kapolri berkali-kali ini kaitannya dengan netralitas. Kalaupun ada patroli, kalaupun ada penegakan hukum, nah itu memang dilakukan sebagai bentuk tupoksinya polisi. Ya netralitas itu kan harus bisa dilihat antara satu kata perbuatan yang sama. Lah publik kan tidak senaif itu ya. Publik itu kan punya juga praduga-praduga karena di lapangan kok berbeda dengan prakteknya. Lah ini yang jangan sampai publik itu kehilangan trust. Maka kalau kita bicara netralitas berarti betul-betul di bawahnya itu menjalankan perintahnya. Lah yang sekarang terjadi kan inkonsisten. Sesuatu yang inkonsisten itu sulit orang percaya gitu loh. Apalagi lewat era media sosial itu nggak bisa disembunyikan. Jadi jangan sampai kita menutupi persoalan-persoalan yang ada itu dengan berbalik hukum. Banyak tudingan ke arah sana. Lebih banyak gemoynya dibandingkan sebenarnya visinya. Sebenarnya Bang, kita juga pengen dengar visi misinya apa. Soalnya biasa kalau ada undangan-undangan itu kayaknya Mas Gibran agak jarang ikut nih. Menghadapi pemilihan presiden 2024, beragam strategi, trik, hingga gimmick dilakukan para paslon demi menggait suara dari berbagai kalangan dan meraih simpati. Seperti yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mengeluarkan gimmick selepet sarung. Dalam video, Cak Imin menjelaskan 3 fungsi sarung yang salah satunya adalah untuk nyelepet. Serta merta, sarung pun diselepetkan ke Anies sembari terbahak-bahak. Sementara itu, gimmick politik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menari dan mendapat julukan gemoy meramaikan jagat media sosial. Sebutan gemoy yang kerap dilekatkan warganet ke Capres Prabowo Subianto diadopsi dan diimplifikasi tim sukses Prabowo Gibran untuk menarik atensi publik. Bagian dari penyesuaian strategi gaya berpolitik ke anak muda.
Berangkat dari fakta bahwa pemilih muda rentang usia 22 hingga 30 tahun di 2024 akan mendominasi hingga 56%. Tak jarang, beragam cara pendekatan dilakukan untuk menarik minat mereka. Calon Presiden nomor 3, Ganjar Pranowo menegaskan menghargai proses pendekatan ke anak muda dengan gimmick apapun. Namun harus diingat bahwa ada substansi gagasan yang harus dibawa oleh calon presiden supaya dimengerti anak muda. Karena ini menyangkut masa depan bangsa. Enggak, saya menghormati gimmick orang, tapi hari ini anak-anak muda mesti diedukasi. Saya membaca siapa ya anak perempuan yang di UGM, Oki kalau nggak salah. Oki kemudian menyampaikan, kami anak muda tersinggung kalau hanya sekedar dikasih gimmick, maka perlu pencerdasan edukasi politik berdasarkan apa programnya. Jika demi meraih suara anak muda melakukan berbagai cara untuk menarik minat mereka, rasanya sayang jika anak muda dianggap hanya tertarik dengan gimmick politik. Segenar gemoy saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Mas Abe ngopi dulu biasa. Iya, saya. Politik 2024 semakin panas mengingat masa kampanye sudah tiba dan masing-masing capres sudah mulai menggait hati publik dengan terjun langsung ke lapangan dan berkampanye. Maka kita akan selesaikan urusan politik di warung kopi bersama dengan mereka-mereka yang menjadi punggawa masing-masing tim sukses ataupun tim menangan maupun timnas dari capres tersebut. Saya perkenalkan, di sebelah kiri saya ada Bung Michael Sianipar dari TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bung Michael. Sore Bung, terima kasih. Dan ada juga Bung Zamalul Iza yang merupakan tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran. Thank you, Bung Jamal. Siap Bang, Ya. selamat sore. Selamat sore, dan juga ada Michael Sinaga dari Timnas Amin. Jadi ada dua Michael di sini ya. Luar biasa. Jadi hostnya Abraham Silaban, di sini Sianipar, di situ Sinaga. Tinggal Bang Jamal aja kita kasih marga ya. Untuk hari ini. Oke, untuk hari ini. Dan kita tinggal ada kopinya, tinggal ambil gitarnya kita nyanyi sama-sama. Tadi saya sudah sebut mengenai masa kampanye. Kita harus soroti ini pergerakan Prabowo Gibran yang kesannya hari pertama, kedua, ketiga, bahkan kelihatannya sampai hari keempat nih, masih tetap bekerja. Ini strategi atau kayak gimana nih, Bung Jamal? Ya, kita sekarang ini lagi banyak fokus ke konsolidasi. Jadi di TKN pun instruksi dari atas bahwa kita terus melakukan program-program ke daerah, walaupun nanti ini masuk masa kampanye, tapi setiap minggu itu kita akan buat acara yang memang ngajak masyarakat. Hari Sabtu atau Minggu. Jadi setiap minggu itu kita terus buat daerah. Yang paling penting itu adalah dikonsolidasi terus kan gitu. Karena untuk meraih kantong-kantong suara di daerah itu yang paling penting. Terutama kantong-kantong suara anak-anak muda, milenial dan Gen Z. Jadi ini memang strategi gitu ya? Ya. Tapi yang jelas kemudian kalaupun disebutkan nggak jalan, tapi ada yang kemudian berjalan ataupun mengalir, itu sama saja halnya. Ini kaitannya dengan joget-joget gemoy. Apakah itu bagi dari strategi juga? Ngantor, tapi joget-joget gemoy tetap viral di sana-sini? Ya gini, kalau joget-joget gemoy itu kan menandakan bahwa ya kita happy gitu ya. Karena kan maksudnya pemilu ini adalah pentas demokrasi yang 5 tahun sekali, kita bawa enjoy, happy, santai, terus juga nggak perlu terlalu serius juga dengan berbagai isu juga kan gitu. Jadi Pak Prabowo menunjukkan ayo kita bawa happy gitu ya. Terutama kan apalagi pemilihnya juga banyak anak-anak muda, sekarang sekitar 60% itu kan semua milenial semua kan. Oke, kalau saya lihat sih masing-masing petugas partai pendukung ya kelihatannya, termasuk PAN ya utamanya ini, kelihatan rajin banget nih joget-joget gemoy. Tapi yang belum kelihatan ini justru Gibrannya. Kalau Pak Prabowo sering joget gemoy, Gibrannya ikut gemoy nggak sih sebetulnya? Atau cukup tahan ya, Gibran dalam diri? itu bawaannya memang seperti itu kan gitu. Tapi dia kan kalaupun nggak joget gemoy pun dia sudah tahu bahwa dia jiwa muda juga kan gitu. Jiwa muda. Jiwa muda, memang anak muda kan gitu.
Iya, anak muda. Tapi kalau kemudian disebutkan gemoy dan sebagainya, ini juga menjadi pertanyaan. Apakah gemoy ini memang bagian dari politik yang memang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, bahwa pada akhirnya ini adalah bingkisan yang akan diserahkan kepada publik, dan di luar itu juga banyak kritik loh. Ini bicara hanya soal bingkisan, orang belum ketemu nih yang mana gagasan. Oke, kalau kita lihat ini secara spontan sebenarnya. Begitu Pak Prabowo sering joget gemoy yang sekarang dikatakan oleh banyak orang gitu ya, dan ini kan menjadi sebuah trik di saat berkampanye pemilu ataupun semuanya kan. Jadi dijadikan sebuah seperti maskot untuk joget gemoy gitu. Oke. Bro, lo ikut joget gemoy? Atau sedang menyiapkan Pak Ganjar dengan joget-joget yang lain, atau kayak gimana menurut lo joget gemoy? Kalau kita ini kenapa dari hari pertama kampanye langsung ada di Sabang dan Merauke? Karena kita sudah bukan saja berkonsolidasi lagi. Kalau konsolidasi sudah selesai dari kemarin-kemarin. Begitu mulai hari pertama kampanye kita langsung lari. Harus langsung lari kencang. Karena pada saat Pak Ganjar kemudian berpasangan dengan Pak Mahfud ini sudah melalui proses yang panjang. Jadi bukan satu proses yang tiba-tiba, mendadak, tidak disangka-sangka, tidak menunggu putusan apapun, tapi memang sudah dilihat, didesain bahwa ini pasangan yang serasi. Oke. Sehingga setelah kita sudah pertemukan dan akhirnya diputuskan bersama bahwa pasangan ini melaju, hari H kampanye langsung siap. Langsung siap. Bergerak, berlari dari Sabang sampai Merauke. Oke, tunggu deh. Permisi yang mau nanya. Untuk perihal gemoy-gemoy yang sedang booming sekarang ini, Oke. untuk Pak Prabowo sendiri yang suka joget-joget, itu apakah di depan kamera aja atau emang gemoy gitu ya? Luar biasa ya. Ini namanya partisipasi publik. Thank you ya. Ini pertanyaan langsung, kalau mbaknya sendiri ikut joget gemoy ya? Oke, iya sih bisa. Ikut trennya juga. Nah ini gimana nih? Ini Ya, kalau kita lihat bukan setiap hari joget juga, enggak. Tapi ada momen-momen yang memang beliau secara spontan gitu ya. Mungkin kalau kita lihat waktu acara ulang tahun beliau juga secara spontan gitu ya gitu. Terus juga acara di KPU juga kan gitu. Jadi memang apakah hari-hari joget gemoy ya enggak juga. Ya. Tapi memang beliau mungkin secara spontan ya. Apakah di depan kamera aja atau enggak? Karena memang kalau kita lihat di saat beliau joget gemoy ya pasti ada kameranya pas gitu. Tapi kan kalau di belakang saya juga nggak tahu kan apakah. Tapi lepas dari itu, apakah betul bahwa disebutkan ini kan kalau kata Pak Ruslan Ruslani ini organik, ini tumbuh dari masyarakat karena melihat karakter Pak Prabowo yang memang senang joget kan, dia berbagi kesempatan untuk menjelaskan tentang joget. Tapi kemudian ini menjadi tren di publik. Kalau misalnya dari kubu Ganjar Mahfud sendiri melihat ini akan menjadi ancaman nggak sih? Enggak sih. Kalau saya rasa kita juga punya pendekatan untuk membuat politik ini lebih fun, lebih riang gembira, dan memang harus bisa menjangkau pemuda, harus relevan. Dan untuk melakukan itu ya, kalau saya sih punya keyakinan dari tim Ganjar Mahfud bahwa pemuda sebenarnya menanti bukan gimmick. Mungkin gimmick bisalah kita membuka pintu ya, dan semua pasangan capres-cawapres punya gimmicknya masing-masing. Tapi yang lebih penting adalah substansi, gagasan, dan rekam jejak apa yang dibawa untuk bisa mewujudkan masa depan yang menjamin keberlangsungan untuk pemuda ini. Karena ya. Tapi lu percaya bahwa gimmick itu sebetulnya sah saja dalam politik ya? Ya sah saja, pastilah. Pasti ya. Semua boleh bikin gimmick. Semua boleh bikin gimmick, termasuk gimmick yang tak bisa kita lupakan adalah gimmick selepet sarung. Selepet sarung. Nah, itu dilakukan oleh Cak Imin terhadap Pak Anies. Saya ketemu Cak Imin. Saya bilang gini, Cak Imin, Anda satu-satunya cawapres yang berani melepet capresnya. Nah itu gimana menurut Bung Sinaga nih, karena ada dua Michael, saya coba bedain, saya panggil Sinaga. Ya, kalau menurut saya, kalau Pak Prabowo itu kan sudah mencalon beberapa kali ya. Iya. Tapi gemoynya baru sekarang, entah kenapa. Saya juga agak kaget tuh. Tapi Kalau joget-jogetnya udah dari dulu sebetulnya. ya, gemoynya baru sekarang. Gemoynya baru sekarang. Kalau soal Gus Imin dan Pak Anies itu, memang mereka dari dulu adalah di lingkungan pesantren, di lingkungan aktivis keislaman, aktivis mahasiswa Islam, dan seterusnya. Jadi masalah selepet-selepet sarung itu, mereka lagi makan aja setelah acara dan wah asik nih kayaknya, iseng aja gitu loh, Dan spontan. itu momentum Hari Santri saya ingat. Ya, Dekat dengan Hari Santri. jadi dia itu hanya bukan dirancang sejak dulu ya. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa Anies Muhaimin itu salah satu-satunya pasangan yang memang duit tunggal setara, capres dan cawapresnya satu level. Coba yang lain berani nyelepet capresnya.
Nggak tahu. Apakah kemudian pasang sarung squad itu kita juga belum tahu apakah mungkin bisa ya. Diuji dulu gitu kan. Diuji dulu. Kalau misalnya tadi Bung Sinaga cerita mengenai Cak Imin yang memang sudah dari dulu memang gayanya guyon ya. Saya itu kan berkali. Itu juga termasuk salah satu yang viral itu nggak bahaya kan? Ini bayangin nggak bahaya. Nah itu kan juga sempat ramai menjadi perbincangan saat ini ya. Nah gemoy ini akankah kemudian menjadi ancaman ke depannya atau Enggak juga, biasa-biasa Bang. aja? Karena gak bahaya tah dan segala macam itu memang itu karakternya Gus Imin. Bukan dibuat-buat, bukan hanya gara-gara mau kampanye tiba-tiba ada karakter itu gitu. Nyelepet sarung dan segala macam. Dia santri memang santri dari dulu. Memang lulusan pesantren dan keluarganya juga pembina pondok pesantren Denanyar di Jombang. Ya memang itulah dia. Apakah kita butuh pemimpin yang seperti itu? Wah, kalau saya sih pengen coba ya. Dari dulu kan sudah pernah militer, sudah pernah pengusaha, Pak Jokowi kan pengusaha. Kita cobalah sekali-kali santri. Coba-coba dong ya. Mungkin ini jawabannya untuk kemajuan Indonesia. Oh, masa iya? Kita harus percaya, jangan-jangan ketika nanti, kan gemoy ini kan arusnya sudah rame. Kemudian orang niru-niru jogetnya. Apakah kemudian selepet sarung wakil dan ketua ataupun wakil pemimpin atau pemimpinannya akan jadi tren ke depannya? Kita akan lihat. Tapi gimana menurut berani, Bung Jamal? Gimana? Ya sebenarnya kalau kita lihat itu kan dari paslonnya Amin gitu ya, terus paslonnya Ganjar, paslonnya Prabowo, kita ngeliat kan kadang-kadang ada hal yang dibuat secara spontan yang akhirnya dijadikan sebuah branding lah ya. Kalau kita di bisnis itu ada branding gitu ya kan. Image ya? Image dan semua itu dibangun itu sebenarnya secara spontan kalau kita kan. Pencitraan atau apapun gitu ya, yang tanpa disengaja kan gitu. Tapi kalau kita lihat, saya setuju tadi dikatakan sama Bang Michael bahwa yang paling penting itu adalah visi misinya ke depan, ya, dari masing-masing dari masing-masing calon tersebut. Ya. Jadi memang kita harus buat happy, masing-masing punya istilahnya branding, cara branding sendiri. Tapi yang paling penting itu adalah kita harus melihat visi misi ke depan masing-masing paslon ini apa. Nah itu dia, seolah tenggelam Bung Jamal, dan banyak tudingan ke arah sana. Lebih banyak gemoynya dibandingkan sebenarnya visinya. Sebenarnya Bang, kita juga pengen denger visi misinya apa. Soalnya biasa kalau ada undangan-undangan itu kayaknya Mas Gibran agak jarang ikut nih. Nah itu dia. Padahal sebenarnya itu yang paling dinantikan ini sebenarnya oleh pemuda. Nah, pertarungan ide, pertarungan gagasan, Iya. menurut lu sebetulnya memang setertutup itu memang. Nah ini yang menarik, ketika kemudian di masa kampanye masuk, malah Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi. Kemudian juga publik menduga-duga nih, ada apa? Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya laporan dugaan kecurangan pemilu di 5 provinsi, yakni di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Bentuk kecurangan yang terjadi diantaranya penurunan dan pemasangan baliho pasangan capres tertentu oleh aparat hingga sejumlah polisi yang mendatangi kantor parpol. Kemudian laporan soal aktivis dan warga sipil yang diduga diintimidasi saat menyampaikan pendapat. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga melakukan tindakan intimidasi. Selain itu, pemasangan CCTV milik Polri di sejumlah kantor KPU di Jawa Timur juga menuai sorotan. Menanggapi hal ini, Kapolres Jombang menegaskan pemasangan CCTV di kantor KPU dilakukan untuk mengamankan logistik pemilu. Sementara itu, dalam pidatonya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mencium aroma kecurangan jelang pemilu 2024. Mega menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia capres-cawapres yang menurutnya sebagai upaya manipulasi hukum demi kepentingan perorangan. Menurut lu sebetulnya memang setertutup itu memang? Kalau dari pasangan Ganjar Mahfud kan sering.
Anies Caimin juga sering. Dan itu bahkan banyak netizen tuh yang bikin datanya. Undangan-undangan apa di list, hadir tidak hadir dibikin dibandingkan. Tentu kita paham pasti namanya capres cawapres punya banyak kesibukan, nggak mungkin semua bisa hadir. Tapi kalau sampai ada pasangan yang kok mencolok sekali nih absensinya gitu, kita juga penasaran. Justru kita juga pengen tahu gitu. Ini yang terakhir nih. Dan harapan kita memang itu bukan sekedar disampaikan oleh jubir-jubir. Karena yang paling mengerti esensi visi misi yaitu kan capres cawapresnya. Sepakat. Dan kita pengen dengar langsung sebenarnya. Ini gimana nih? Apa ada Kalau visi misi Anies sudah sering dengar bro ya? Gini, Pak Prabowo sama Mas Gibran ini kan memang pasti punya jadwal gitu ya, yang cukup padat juga gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat bahwa Pak Prabowo sama Mas Gibran ini saling bagi tugas. Karena bagaimanapun mencoba untuk menghadiri beberapa agenda acara. Yang saya lihatnya yang agak digoreng terus kan masalah kemarin Mas Gibran nggak hadir di Surabaya gitu ya. Padahal Mas Gibran memang waktu itu juga bentrok dengan agenda yang lain juga gitu. agenda apa yang lebih penting kemudian untuk menyampaikan gagasan dan visi misi disampaikan di depan publik, disiarkan dan disaksikan oleh jutaan pasangan mata? Ya, kalau kita lihat sebenarnya penting atau nggak penting acara tersebut itu adalah bagaimana kita menghargai sebuah undangan orang lain. Itu yang paling penting. Jadi Mas Gibran ngelihat kemarin juga, kalau nggak salah di posisi Jawa Timur juga. Mojokerto apa gitu ya, menghadiri ke teman-teman ada acara di pesantren. Saya dengar acara Nahdlatul Ulama kalau saya. Ya, habis itu berangkat, setelah itu langsung berangkat ke Makassar kan gitu. Gimana Bung Michael? Jadi kalau menurut saya sih Mas, sebenarnya sangat penting ya kesempatan untuk memaparkan visi misi karena ini waktu yang ditunggu-tunggu. Apalagi sekarang sudah masuk masa kampanye, kita sangat berharap bisa dengar langsung visi misi dan gagasan. Karena kalau seorang capres-cawapres menyampaikan langsung dan bahkan berani tanya jawab, itu menunjukkan dia percaya diri. Bahwa dia bisa menyampaikan, meyakinkan publik, saya yakin dengan apa yang saya tawarkan, isi dari pemikiran-pemikiran saya. Tapi kalau tidak pernah ditunjukkan, tidak pernah hadir ke tempat-tempat terbuka, dan ditanya langsung oleh publik, kan kita jadi bertanya-tanya, apakah memang perlu dikemas sedemikian rupa karena mungkin di dalamnya itu kita juga tidak tahu gitu. Atau ya sebenarnya ini sudah saatnya masa kampanye, kita sangat berharap, jujur saja, pengen banget denger adu gagasan. Adu gagasan. Dan Dan bukan cuma dari Mas Gibran ya? Dari semua capres-cawapres. Kalau disebutkan tadi bahwa harusnya lebih banyak tampil lah. Karena dengan mendorong Pak Prabowo sendiri itu ada kesan bahwa ini gimana sih, kita kan memilih pasangan yang harusnya entity ya, harusnya satu gitu, harusnya tampil sama-sama gitu. Iya, memang seperti yang saya jelaskan tadi, tapi pendidikan nanti kan ada debat capres-cawapres juga kan, dan itu kan tersebar seluruh Indonesia juga, orang bisa melihatnya. Dan juga ada masa kampanye, mungkin ya kita berharap memang nanti pasti ini kan Mas Gibran sama Pak Prabowo juga udah atur waktu untuk terus jalan bareng. Karena memang kita akuin memang kemarin tuh jadwal mereka berdua nih sangat-sangat padat kan gitu. Terus juga belum lagi Mas Gibran kan masih statusnya masih waktu itu adalah wali kota Solo kan gitu. Dan mungkin di saat-saat harus ngurusin kota Solonya gitu kan, terus juga ada hari-hari paling nggak bisa paling kalau kita lihat jadwalnya kan paling nggak Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya, habis itu beliau Senin balik lagi ke kota Solo kan gitu. Nah ini yang menarik, ketika kemudian di masa kampanye masuk, malah Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi. Kemudian juga publik menduga-duga nih, ada apa? Ya kalau kita lihat ya wajar mungkin pertemuan antara presiden sama menteri kan gitu. Pasti Pak Prabowo sebagai masih menteri aktif juga di Pak Jokowi gitu ya. Ya kita nggak tahu pertemuan apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa posisi Pak Prabowo sekarang memang masih menteri aktif di Pak Jokowi. Wajar lah ketemu antara menteri sama presiden. Tapi mungkin Bang, kalau memang menteri-menteri yang nyapres nyawapres itu dipanggil semua, Pak Mahfud dipanggil juga dong. Ya mungkin belum ada kondisi yang harus manggil Pak Mahfud. Mungkin suatu saat mungkin bisa jadi Pak Jokowi akan manggil Pak Mahfud juga kan gitu. Tapi lepas dari itu semua ya, saya harus mengajak kita bicara soal mengenai netralitas aparat dalam pemilu. Karena pada prakteknya kan kita ingin melaksanakan satu pesta demokrasi yang jujur dan adil. Dan kelihatannya itu banyak sekali disuarakan, campaign ini yang banyak sekali disuarakan oleh pasangan nomor 3. Ganjar Mahfud. Bahkan sampai ada salam 3 jarinya yang menyerupai salah satu film ya. Film. Ini apakah memang seterganggu itu? Ya kalau
bagi kami sih pada prinsipnya adalah apapun halangan, rintangan kami siap. Kami tidak takut. Kita siap dengan konsekuensi, dengan risiko kita hadapi. Tapi yang lebih penting bukan sebenarnya tekanan yang kami rasakan, tapi apakah demokrasi kita ini sudah berjalan dengan adil. Karena ini adalah nilai-nilai reformasi dan sosok seperti Pak Ganjar itu kan salah satu orang yang juga memperjuangkan pada saat era reformasi ini adalah pemuda-pemuda pada saat itu yang berjuang. Supaya reformasi demokrasi bisa kita dapatkan dan jangan sampai itu diputar balik ke masa lalu. Jadi sangat penting menjaga netralitas aparat, pemerintah. Kita mau pemilu damai, kan kemarin ada deklarasi kampanye damai. Betul. Pemilu damai. Tapi bagi kami tidak bisa ada kedamaian tanpa adanya keadilan. Mana mungkin kita, oh yaudah damai aja, seolah-olah semua baik-baik saja, padahal kita tahu ada penindasan, ada yang ditekan. Itu yang kita buka, bahkan dari tim Ganjar Mahfud kita sudah membuka hotline. Nah itu yang maksud. Kita kumpulkan terus. Apa yang maksud? Jangan-jangan Ya, banyak kita lapor. sekarang ya faktanya adalah banyak sekali pihak-pihak yang sudah mulai khawatir. Dari masyarakat sipil, bahkan deklarasi-deklarasi dari tokoh-tokoh masyarakat sipil, dari aktivis-aktivis, anti korupsi dan lain-lain yang khawatir dengan putusan MK, dan itu sebagai salah satu tanda, itu bukan akhir, tapi itu bagi banyak pihak ini adalah awal dari pertanyaan apakah negara akan netral. Nah itu yang kita mau kawal. Ada laporan dari kepala desa yang mendapat panggilan polisi. Alasannya apa ya tidak dijelaskan, dan menurut saya dari pihak kepolisian perlu klarifikasi supaya tidak menjadi isu liar. Dan laporan-laporan seperti ini kita terus kumpulkan. Dan kita ingin menjaga demokrasi, jadi kita akan kawal supaya negara bersikap netral. Soal laporan kepala desa itu saya juga sudah dalami. Ini kaitannya dengan penggunaan dana aspirasi desa. Kalau misalnya memang ada penyelewengan di sana, maka kita berpikir penegakan memang harus dilakukan pada tempatnya. Ya, kalau menurut saya yang jadi janggal adalah kenapa sekarang, kenapa nggak dari kemarin-kemarin, dan kenapa hanya di daerah-daerah tertentu saja. Gitu. Ya tentu kita menjunjung tinggi dan kita berharap ada penegakan hukum, siapapun yang bersalah, ya itu memang harus ditusi, ada aparat penegak hukum, tapi jangan sampai ada tebang pilih, jangan sampai lencana dan otoritas itu digunakan secara tidak bertanggung jawab. Nah ini kan peran masyarakat sipil, dan dalam hal ini Pak Ganjar, Pak Mahfud dan TPN bukan sekedar masyarakat sipil, kita adalah salah satu kontestan juga. Kita juga mau memastikan sebagai, dan ini ya salah satu contoh yang digunakan Gus Imin kan, main bola gitu. Bahwa di dalam satu pertandingan bola itu ya pemain-pemain kita hanya bisa bertanding dengan baik kalau kita tahu aturannya jelas, wasitnya adil. Tapi penonton juga bisa ngeliat nih, oh nih kalau ada wasit apa dia plate-nya salah, di videonya kelihatan, kita nggak punya teknologi VAR masalahnya nih. Jadi penonton pasti akan teriak, dan kita sebagai pemain kan juga harus bisa memahami nih, kalau penontonnya teriak-teriak kita nggak address, kapten nih, misalnya kapten dari tim kami tidak address masalah ke wasit, bisa rusuh. Jadi kita harus mewakili supaya ada keadilan. Kalau ada keadilan baru ada kedamaian. Saya merasa tersanjung sedikit bang, bahwa tim Ganjar sudah belajar dari Gus Imin juga. beberapa minggu terakhir sepertinya. Iya, karena dia merujuk pada timnas misalnya kan, karena timnas itu kan istilah yang digunakan oleh tim pemenangannya sepak bola dari Anies Mohaimin. Tapi ini bicara soal desa ya, saya mau dalami itu karena bicara Menteri Desa kan itu ada afiliasi dengan PKB. Kakaknya Abdul Halim Iskandar adalah Menteri Desa. Betul. Dan soal dana tadi dan lain sebagainya, apakah betul ini murni penegakan hukum atau memang jangan-jangan ada pengkondisian? Kalau kita di Timnas Amin bang, kita tidak ingin terlalu banyak suuzon lah soal apa yang terjadi. Kalau memang polisi menemukan sesuatu, proses saja, tidak ada masalah. Dan kalau memang itu murni penegakan hukum, kenapa kita harus halang-halangi? Itu jadi lucu kan kalau kita menghalangi penegakan hukum. Tetapi kalau seandainya ada siapapun, katakanlah timnas atau tim kampanye ya, timnas itu kan tiga-tiga itu, atau tim-tim caleg atau apa, Gus Imin sendiri bilang kalau ada yang curang lapor, ada yang curang laporkan sebanyak-banyaknya. Masyarakat ini sekarang sudah pintar. Kita jangan anggap masyarakat itu bodoh. Masyarakat melihat ada yang bagi-bagi uang, masyarakat melihat ada yang melakukan kecurangan-kecurangan, ada yang masang baliho sembarangan atau seterusnya, laporkan saja. Kami tidak pernah menyangkal bahwa ada permasalahan-permasalahan di dalam pemerintahan sekarang. Faktanya banyak sekali menteri-menteri yang tertangkap korupsi. Bahkan mungkin menteri-menteri tertangkap korupsi pemerintahan ini lebih banyak daripada pemerintahan sebelumnya, begitu. Jadi bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita mengakui ada PR yang harus dibenahi. Tapi kita lihat rekam jejak dari keduanya.
Pak Mahfud, ya betul sebagai Menko Polhukam, dan sudah banyak yang dilakukan. Kalau kita ingat misalkan seperti transaksi yang ilegal, transaksi janggal, yang berani bersuara siapa? Tentu Pak Mahfud bukan wapres, bukan presiden, tapi sebagai Menko Polhukam menjalankan bahkan mempertaruhkan jabatannya untuk membela kebenaran. Gitu. Jadi sudah dilakukan. Apakah kemudian akhirnya, karena sudah di posisi tertentu, sudah melakukan sesuatu, kemudian beres? Ya, belum. Banyak yang kita mau tuntaskan, dan itulah kenapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud merasa inilah saatnya, bahkan Pak Ganjar dan Mahfud harus menjadi presiden wakil presiden. Karena ada hal-hal yang masih belum beres, yang masih banyak permasalahan seperti kita lihat KPK sekarang. Itu harus kita tuntaskan. Tapi kalau saya lihat ini jawabannya agak klise ya Bang ya. Karena kalau kita mau mengklaim sebuah pencapaian, saya rasa yang kita klaim itu sesuatu yang sudah jadi dong. Seperti misalkan undang-undang desa, undang-undang pesantren, itu kan sudah jadi. Itu perjuangannya PKB selama puluhan tahun dan itu jadi. Kalau soal transaksi dan segala macam itu kan baru temuan. Ya, selesaikan dong. Menurut saya itu jam tidak wajar untuk mengantarkan undangan, untuk bertamu. Ya, anak saya masih usia SMP dan SD. Ya tentu terbangun dan juga kaget, nanya kepada ibunya siapa yang ngebel gitu ya. Ibunya menjawab ini dari pihak kepolisian. Ya tentu dia terkejut. Ya. Tim kuasa hukum TPN Ganjar Mahfud menyayangkan sikap kepolisian yang mengirim surat panggilan terhadap jubir TPN Aiman Wicaksono pada tengah malam sekira pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Menurut Roni Talapesi, waktu pengiriman surat tersebut merupakan bentuk intimidasi aparat dan bisa mengancam demokrasi. Meski demikian, tim kuasa hukum berjanji akan mengikuti proses hukum sesuai aturan. Bahkan 1.000 pengacara mengaku siap mendampingi Aiman dalam kasus ini. Sudah banyak pengacara yang bergabung untuk mendukung Mas Aiman Wicaksono. Ada 1.000 pengacara yang bersedia untuk menjadi pengacara Mas Aiman Wicaksono. Mereka menyampaikan kepada kami siap berdiri di belakang Mas Aiman, kita akan mendampingi Mas Aiman Wicaksono. Sama halnya tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pun mengaku terkejut dengan pengiriman surat yang dikirim pada tengah malam tersebut. Aiman mengatakan keluarga di rumah sempat dibuat panik karena pengiriman surat di luar batas kewajaran. Ya jelas itu jam, menurut saya itu jam tidak wajar untuk mengantarkan undangan, untuk bertamu. Ya, anak saya masih usia SMP dan SD. Ya tentu terbangun dan juga kaget, nanya kepada ibunya siapa yang ngebel gitu ya. Ibunya menjawab ini dari pihak kepolisian. Ya tentu dia terkejut ya untuk menyampaikan surat itu. Tapi ya itulah faktanya yang terjadi. Jadi saya pikir apa tidak ada waktu lain untuk mengantarkan surat. Pemanggilan pihak kepolisian pada Aiman Wicaksono merupakan buntut dari video yang diunggah melalui media sosial yang mengkritik netralitas aparat kepolisian dalam pemilu 2024. Bicara soal mengenai kebebasan berpendapat. Kalau disebutkan kemudian ini dirasa hanya menguntungkan dan berpihak pada kubu Prabowo Gibran, ini kaitannya dengan kasus juru bicara TPN Ganjar Mahfud, bagaimana? Ya itu kan sudah ada aturannya. Kalau memang semua kan sudah diatur dalam undang-undang kan gitu, atau peraturan. Kalau memang itu tidak seperti itu ya juga hadapin aja, jalanin aja. Oh ya, kalau kita sih dari Aiman, kita punya dasar-dasar yang kuat, dan saya yakin Aiman juga punya dasar-dasar yang kuat. Beliau juga adalah jurnalis senior yang punya banyak pengalaman. Kita tidak sembarang bicara, dan kita selalu siap dengan konsekuensinya gitu. Tapi adalah peran dan tugas kita untuk berani bersuara supaya yang di bawah tahu bahwa kalau ada permasalahan itu ada pihak, ada paslon yang akan berani bersuara untuk membela mereka. Itu yang kita lakukan. Ya kita hormati proses-proses sesuai dengan aturan yang berjalan, silakan pastinya gitu. Kami hanya minta supaya ada netralitas, ada profesionalisme. Itu yang kita harapkan gitu. Karena kami yakin dengan posisi kami dan kami akan terus bersuara. Anda melihat ini bentuk intimidasi kan? Ya
Sejauh ini kan baru proses awal ya, ada pemanggilan ya, kita lihat nanti proses jalan seperti apa. Tapi dari kami akan terus mendampingi rekan kami Aiman, dan kami akan terus menguatkan untuk jangan pernah kita takut bicara karena ada rasa tekanan atau dan lain-lain. Kita harus bicarakan apa yang benar, kita harus bisa suarakan jeritan orang-orang yang di bawah. Oke. Bagaimana kalau saya melihatnya begini, ini kan kita negara demokrasi ya, yang selalu kita gembor-gemborkan bahwa Indonesia negara demokrasi. Apa yang terjadi sama Bang Aiman gitu ya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada kita di sini juga ataupun pada orang lain. Tapi memang kita melihat bahwa paling tidak ini kan masih laporan ya, pemeriksaan dan semuanya. Dan juga kita melihatnya bahwa ini tidak mengikis yang namanya negara demokrasi, itu yang paling penting. Tapi bersuara itu ada aturannya juga, ada batasannya, ada apapun gitu. Contohnya lambang negara dan semuanya kan gitu. Ada tatanannya juga, demokrasi bersuara tapi secara by data dan semuanya. Seorang Aiman, jurnalis senior, saya yakin bukan orang yang sembarang bicara. Orang yang sudah paham, bahkan secara jurnalistik, walaupun pada saat beliau bicara itu bukan sebagai jurnalis lagi ya, tapi sudah menjadi bagian dari tim TPN. Tim kampanye, betul. Tapi ada kaidah-kaidah itu sudah sangat katam. Jadi saya tidak meragukan. Jadi tidak ada muatan politis di balik apa yang disampaikannya? Bukan masalah tidak ada muatan politis, tentu ini adalah satu sikap politik. Makanya kita bersuara. Sikap politik jelas tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada oknum-oknum yang menggunakan kekuasaan untuk menekan bawahan-bawahan. Ya justru politisi kalau tidak bisa menyuarakan permasalahan buat apa jadi politisi? Kalau Mas Gibran selalu ngomong, walaupun kita diserang gitu ya, ini instruksi dari Mas Gibran ke teman-teman di bawah itu, walaupun kita diserang, difitnah dan semuanya, kita hadapi dengan senyum. Gitu. Makanya teman-teman relawan Mas Gibran ini nggak pernah nyerang. Gitu ya. Jadi kalau memang ada hal-hal, apalagi kita lihat sosial media, ngajar netizen seperti itu, saya ngeliat buzzernya kerja semua gitu ya, gitu nyerang Pak Prabowo sama Mas Gibran, tetap kita ya udah kita tanggapi dengan senyum, tapi kita kasih data kinerja Mas Gibran atau Pak Prabowo semuanya. Tanggapi dengan senyuman, kasih data, termasuk joget-joget gemoy. Belajar menjadi juga bagian dari. muslimin. Terima kasih sekali lagi, Bung Michael Sinaga, merupakan timnas dari Anies Mohaimin, dan Bang Zamazul Iza dari TKN Prabowo Gibran, dan juga Bung Michael Sianipar dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Demikian jumpa kita di HB Plus. Saya Abraham Silaban pamit undur diri. Terima kasih.